Jadi menurut saya bahwa Mikhael tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan dia menunjukkan dirinya kepada Daniel, dan dia menunjukkan dirinya kepada Yohanes. Dan dia menunjukkan dirinya kepada Anda dan kepada para malaikat. Dan dia menunjukkan dirinya kepada semua makhluk ciptaan, dan dia terus menunjukkan dirinya. Dan dia terus mendorongmu ketika Anda membutuhkan bantuan. Dan dia terus menjangkaumu dan menyelamatkanmu ketika Anda membutuhkan keselamatan. Dan dia terus mendukungmu ketika Anda membutuhkan kenyamanan dan dukungan. Dan dia terus melakukan itu, lebih baik daripada yang bisa dipahami siapapun. Dan bagi Anda untuk memahaminya, dia harus mencapai level apapun Anda. Apakah itu masuk akal? Dan tentu saja kita tidak dapat memahami Tuhan. Dan kita akan memahami lebih banyak lagi ketika kita masuk surga. Tapi sampai saat itu, ini sudah cukup bagiku. Sekarang, saat kita menyimpulkan, saat kita menutup, izinkan saya mengatakan ini. Poin terpenting dalam kitab Daniel adalah: nomor 1. Tuhan memegang kendali. Dan Anda mendapatkannya di pasal 1, 2 dan 3, dan lainnya juga. Tentu pasal 7. Nomor 2, firman Tuhan telah dan akan digenapi persis seperti nubuatan. Nomor 3, Tuhan sangat mengasihimu sehingga dia memberikan Yesus putranya. Dan di dalam Yesus, Anda dapat diampuni, dibersihkan, dan dipulihkan sepenuhnya. Pasal 8 dan 9. Anda memahami saya, meringkas seluruh buku. Selanjutnya, Tuhan akan segera datang, Mikhael, pada saat itu, dia akan muncul. Tuhan akan segera datang dan dia akan segera menangani dosa. Dan menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Apakah kamu tidak bahagia? Kita harus mengatakan amin dengan sepenuh hati. Ini akan berakhir. Berikutnya, Tuhan menang. Bukankah itu baik? Tuhan menang. Dan yang terakhir, dan dia akan membebaskan umatnya. Terlepas dari apa yang mungkin harus Anda lalui, dia akan membebaskan umatnya. Apakah kamu tidak menyukainya? Itu kabar baik. Saya ingin memberimu cerita dan kemudian kita selesai. Cerita ini mengatakan bahwa ada seorang gadis kecil, dan dia sedang membaca buku. Dan sang ayah mendengarnya menangis, dan datang kepadanya, dan dia sedang membaca bukunya. Apa yang salah? Orang jahat terus memukuli orang baik. Itu hanya sebuah buku. Jangan dibawa ke hati. Ini hanya sebuah buku. Dan sang ayah pergi, dan dia terus membaca, dan sang ayah kembali. Dan dia mendengarnya, jangan khawatir, bertahanlah di sana, ini akan menjadi sangat baik untukmu. Dan ayah berkata, dengan siapa kamu bicara? Dia berkata, oh, orang-orang baik dari buku itu. Apa yang kamu katakan? Yah, saya sangat tersita, saya sangat kesal. Karena orang jahat terus memukuli orang baik. Sehingga saya hanya ingin menutup buku. Tapi saya penasaran, jadi saya membuka halaman terakhir dan saya membaca akhir buku. Dan Anda tahu apa? Ini akan menjadi sangat baik untuk orang-orang baik. Sangat bagus. Jadi saya berbicara dengan mereka dan saya berkata, bertahanlah di sana. Sabar saja, ini akan benar-benar akan baik untukmu. Ini akan menjadi baik, tunggu saja. Saudara-saudara, kita telah membaca akhir buku ini. Itulah yang telah kita lakukan. Kita telah membaca akhir buku ini dari awal. Dan saudara-saudara, bertahanlah di sana. Akan menjadi sulit terlebih dahulu, sebelum ini menjadi lebih baik. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa itu akan menjadi sangat, sangat bagus. Mikhael akan berdiri dan dia akan melakukan keadilan. Dan dia akan menyelesaikan masalah ini dan dia akan membebaskan umatnya. Karena Tuhan pada akhirnya menang. Dapatkah Anda mengatakan bersama saya, Tuhan menang? Oh ayolah, apakah Anda percaya apa yang Anda katakan? Katakanlah, Tuhan menang. Apakah Anda percaya itu? Apakah Anda percaya Alkitab? Tuhan menang dan dia akan membebaskan umatnya. Ini akan menjadi sangat baik. Apakah Anda percaya bahwa Yesus datang lagi? Oleh sebab itu Anda harus bertahan di sana. Dan itu tidak jauh. Anda mungkin merasa seperti Daniel, bahwa Raja Utara dan Raja Selatan menempatkan Anda tepat di tengah, dan mereka menyerang Anda dari segala arah. Dan Anda mungkin merasa seperti Daniel, bahwa hal-hal gantinya menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk, dan ini akan menjadi lebih buruk. Tapi saya mengundang Anda untuk mengingat bahwa itu semua akan baik. Dan Tuhan menang. Jadi saudara-saudara, apakah Anda ingin menjadi bagian dari kelompok itu? Jika Anda benar-benar ingin, Anda benar-benar perlu melakukan seperti Daniel dan seperti Yohanes. Anda perlu bukan saat itu, tetapi sekarang. Untuk memiliki hubungan sehari-hari dengan Kristus. Karena reaksi orang-orang ketika Yesus datang adalah, apakah ini Tuhanku? Mereka tidak akan lari, mereka akan bersukacita. Atau lari dan bersembunyi, dipenuhi dengan kengerian. Dan perbedaan antara keduanya adalah apakah Anda memiliki hubungan dengan Kristus hari ini, bukan besok.